Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di Gereja Kalvari Lubang Buaya. Hari ini kita semua menjadi bagian penting dalam kehidupan Engelbertus Adrianus Seran dan Wendelina Nafi, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Dan kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita berdiri menyambut kehadiran kedua mempelai. Semoga Allah memberi rahmat iman dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini mengawali perayaan perkawinan Engelbertus Adrianus Seran dan Wendelina Nafi. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Seluruh keluarga besar Engelbertus Adrianus Seran dan Wendelina Nafi hendak menghantar kedua mempelai memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan atas kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita mulai perayaan kudus ini. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
Saudara-saudari, hari ini kedua mempelai datang ke gereja Kalvari ini, mohon agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Allah di hadapan Anda semua. Pengudusan cinta ini bagi kedua mempelai adalah sakramen, tanda dan sarana kehadiran Allah di tengah keluarga dan masyarakat. Berarti pula Allah berkenan mendampingi keluarga ini. Allah akan menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihilah kami. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan suci, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita akan membawa kedua putra-putri gereja ini dalam sakramen pernikahan. Ini satu-satunya sakramen yang tidak diberikan oleh imam, tapi diberikan oleh masing-masing putra-putri gereja kepada pasangannya. Jadi sakramen pernikahan itu diberikan oleh Engel kepada Wendy, Wendy kepada Engel. Bacanya gimana nih? Engel atau Angel? Engel. Ya. Dan karena itu hakikat pernikahan ini sebagai sakramen adalah sakral, kudus. Engel dan Wendy bisa memandang kepada kedua orang tua. Mereka rata-rata sudah di atas 50, ya kan? Atau saya salah? Ada yang masih 40? Kelihatannya aja masih 40, tapi sebetulnya sudah 50 gitu. Mereka telah bertahan sekian lama dalam pernikahan. Dan karenanya pengalaman hidup mereka pantas untuk menjadi pelajaran. Dan pengalaman hidup orang tua kita tuh nggak semuanya mulus. Ada orang tua yang bisa bertahan sampai akhir hayat dalam pernikahan mereka. Ada yang tidak bisa bertahan dalam pernikahan, dan Anda tahu rasanya masing-masing. Ketika Anda menjadi anak dan Anda tahu bahwa orang tua Anda bertahan dalam pernikahan sampai akhir hayat, Anda merasakan kehangatan dan keutuhan keluarga. Anda pasti bersuka cita akan hal itu. Ketika salah seorang orang tua Anda meninggal, mereka meninggal dalam ikatan perkawinan yang suci. Anda merasakan hal itu. Kalaupun setelah pasangannya meninggal, orang tua Anda mencari pasangan baru, Anda tahu juga rasanya.
punya papa tiri, punya mama tiri. Lalu Anda bisa menyanyi seperti lagu yang terkenal zaman saya kecil. Pasti Engel sama Wendy belum tahu nih. Ibu tiri hanya sayang kepada ayahku saja. Sebaliknya, jika Anda tahu orang tua Anda berpisah karena tidak bisa menjaga perkawinan, Anda tahu panasnya situasi rumah tangga Anda tahu kesedihannya, Anda tahu kemarahannya, Anda bisa belajar itu. Jangan buat itu terjadi dan Anda membuat korban baru, yaitu anak-anak Anda. Maka Engel dan Wendy, Anda sekarang sudah dewasa. Anda akan membentuk suatu rumah tangga sendiri. Anda akan berlayar di situ dan menentukan apa yang baik buat keluarga Anda, apa yang baik untuk putra-putri Anda. Sebelum Anda dapat putra-putri, Anda berdua akur dulu. Apa yang baik dilakukan sebagai kebiasaan-kebiasaan keluarga. Apa yang bisa jadi bahan persatuan bahasa di antara Anda. Karena masa-masa awal ini pasti Anda akan susah menyatukan bahasa Anda. Kenapa? Karena masing-masing punya kepentingan yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Disebutkan para putri itu berasal dari Venus yang indah dan hadir sebagai bintang kejora di waktu fajar. Sementara para putra itu dari planet Mars yang penuh dengan gairah, suka konflik, suka ribut. Tapi begitu ribut kalah, maunya main fisik. Ya, ini harus disatukan. Untuk kaum pria, coba Anda pahami kata-kata saya ini. Anda nggak bisa menang dalam adu mulut dengan pasangan Anda. Kenapa? Karena kosakata yang Anda punya terbatas. Anda lebih banyak menggunakan fisik. Otak Anda dilatih untuk kemudian menggunakan fisik. Maka kita tahu banyak laki-laki itu memamerkan fisiknya yang kuat, lalu kemudian memamerkan tubuhnya yang kekar dan seterusnya. Meskipun pola itu sekarang udah nggak model lagi, tapi laki-laki seringkali pamernya tuh fisik. Fisik zaman sekarang itu dipamerkan dengan kekuatan menghimpun orang-orang penting. Semakin tinggi jabatan-jabatan orang penting bisa dikumpulkan, semakin hebat laki-laki itu. Nah, ini salah satu penjelmaan intelektual dari kebiasaan laki-laki pamer fisik. Maka laki-laki itu suka pamer. Ini loh teman-teman saya, I Gusti Ngurah Rai, Soekarno-Hatta gitu. Ya kan itu kan pamer teman-teman pejabat kan, itu kebiasaannya yang dipamerin tuh Soekarno-Hatta gitu. Duit 100 ribuan itu loh. Kalau kaum putri, kebiasaannya karena tahu fisiknya lemah, yang mereka latih sejak kecil adalah kemampuan ngomong. Maka ya itu tadi saya bilang, kalau ada adu mulut pasti cowok kalah. Dan kalau kemudian Anda mentalnya lemah,
Anda kemudian main fisik, dan kemudian ini bisa masuk pengadilan karena Anda main fisik. Maka ingat, kaum pria kalau udah bertengkar murut dengan kaum putri, ngalah aja, Anda nggak bakal menang. Itu pesan pertama. Pesan kedua, kalau tadi pria-pria itu suka pamer fisik dan kedekatan dengan tokoh-tokoh penting, terutama yang dipamerin tuh Soekarno-Hatta tadi. Nah, kaum putri, kaum Hawa ini punya kecenderungan senang melihat penampilan fisik, senang melihat dan mendengar hal-hal yang indah, karena mereka kan dari planet Venus, biasa tampil dengan gemerlap bagaikan bintang kejora. Maka kaum putri ini senang dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang lembut, hal-hal yang bisa membuat dirinya itu terbuai dalam sanjungan. Maka untuk Winda hati-hati. Winda atau Wendy sih? Wendy. Wendy hati-hati. Anda dulu terpesona pada Engel itu kenapa? Pasti kan juga karena kecanggihannya Engel menggubah kata-kata indah kepada Anda, memberikan janji-janji yang muluk-muluk kepada Anda, dan karena keindahan fisiknya juga. Jangan Anda kemudian bilang, lah kok sekarang berubah? Ya jelaslah berubah. Itu kan masa promosi, kayak nggak tahu aja gitu. Selalu kayak begitu gitu. Nanti kalau Anda ketemu sosok yang Anda pikirkan lebih perhatian, kata-katanya lebih lembut, Anda selalu ingatlah, itu masa promosi. Dan yang persoalannya adalah sekarang Anda sudah punya pegangan. Jangan beli barang obralan lagi. Bisa kacau dan runyem kalau kayak begitu. Ingat satu hal, segala macam kata-kata indah, bualan, janji-janji muluk-muluk itu selalu promosi. Masa promosi nggak lama. Maka Anda beruntung kalau sekarang ini Anda sudah mendapatkan seorang suami. Jangan lagi kemudian terpikat dengan hal-hal yang lain. Untuk Engel ini penting. Engel harus tahu bahwa Anda harus terus menampilkan citra yang baik. Maka jaga diri terus-menerus, tunjukkan keunggulan mental Anda daripada fisik Anda. Kalau Anda sudah mulai main fisik, dari sekarang saya kasih tahu ya, Anda masuk dalam satu istilah yang namanya mental retarded. Anda termasuk idiot. Semua hewan itu idiot dibandingin manusia. Makanya mereka main fisik. Anjing ketakutan, dia gigit orang yang mau nolong. Kucing ketakutan, dia cakar orang yang mau turunin dia dari pohon. Kenapa? Ya karena mereka mental retarded, idiot, namanya juga binatang. Demikian juga manusia, ketika Anda nggak bisa mengendalikan diri Anda, kemampuan mental Anda terbatas, Anda akan mulai main fisik. Dan ketika itu saya kasih tahu aja dari sekarang, termasuk idiot Anda. Nanti Wendy jangan ulangi kata-kata saya ya. Jangan pernah ulangi kata-kata saya. Gitu. Tapi maksudnya Engel harus juga tetap pandai dan lihai merangkai kata-kata yang membuai. Ingat tuh, coba perhatiin kata-kata saya tuh. Pandai merangkai kata-kata yang membuai. Tuh belakangnya ai semua tuh.
sampai akhir hayat nanti. Semoga dengan demikian Anda bisa membangun kesatuan dan cara berbicara yang baik satu sama lain, menentukan dari sekarang ini apa yang akan Anda terapkan pada putra-putri Anda dalam hal menggunakan teknologi misalnya. Jangan sampai terjadi persoalan seperti yang dialami oleh orang tua yang terlanjur punya anak di zaman milenial ini nggak bisa mengatur penggunaan handphone di antara mereka, di antara keluarganya. Anda punya kesempatan paling sedikit 7 tahun untuk mulai membuat rancangan undang-undang bagi rumah tangga Anda. Semoga hal itu akan membangun keluarga Anda, menciptakan putra-putri yang militan terhadap NKRI harga mati, setia kepada gereja dengan penuh iman kepada Kristus, dan siap menjalani masa depan di mana orang tidak lagi banyak diperlukan kehadirannya. Masa depan putra-putri Anda itu masa depan di mana manusia tidak perlu lagi hadir, karena semuanya digantikan oleh robot dan komputer. Silakan Anda masuk tol. Dalam 2 tahun terakhir ini Anda tahu pintu tol udah gak dijaga orang lagi, tapi dijaga palang dan scanner otomatis untuk kartu tol. Itu belum lama. Anda pikirkan nanti putra-putri Anda 30 tahun dari sekarang akan mencari kerja. Mau jadi apa dia kalau mereka tidak menguasai teknologi dan kemampuan jaringan sosial komunikasi yang sekarang ini ada. Semoga berkat Allah menyertai kalian berdua. Mari sekarang kita saksikan pernikahan yang akan diungkapkan oleh kedua mempelai. Silahkan Anda berdiri dan saya akan bertanya. Engelbertus Adrianus Seran dan Wendelina Nafi, sungguhkah kalian dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan bebas dan tulus ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus, silakan masing-masing berhadapan dan mengucapkan janji masing-masing dengan berjabat tangan. Saya, Engelbertus Adrianus Seran, memilih engkau, Wendelina Nafi, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Saya, Wendelina Nafi, memilih engkau, Engelbertus Adrianus Seran, menjadi suami saya.
Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudari, marilah kita sekarang satukan doa kita. Kita berikan berkat bagi kedua mempelai. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkehendak memberkati kesatuan mereka. Dengan rendah hati kami mohon bagi putra-putrimu ini yang hari ini saling mempersatukan diri dengan ikatan janji perkawinan. Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah atas kedua mempelai ini, Engelbertus Adrianus Seran dan Wendelina Nafi. Dan nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan roh cinta-Mu, supaya dengan saling menghayati kurnia cinta kasih, mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup dan menjadi orang tua yang pantas diteladani karena kebijaksanaannya. Semoga mereka memuji Engkau dalam kegembiraan dan mencari Engkau dalam penderitaan. Semoga mereka bergembira karena penghiburan-Mu dalam kesusahan dan karena bantuan-Mu di saat mereka perlukan. Semoga mereka selalu hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian dan mencapai kebahagiaan dalam kerajaan-Mu bersama semua sanak saudara dan sahabat yang hadir di sini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan berdiri dan membuka kerudung. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan dikenakan oleh kedua mempelai sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Taruh di sini. Wendelina Nafi, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Engelbertus Adrianus Seran, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan Anda mohon restu dari kedua orang tua Anda.
Ya Bapa, berkatilah kitab suci, salib dan rosario yang akan digunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber iman, harapan dan kasih. Semoga benda-benda kudus ini menjadi tanda kehadiran-Mu dan kehadiran Bunda Maria di tengah keluarga baru ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami selalu menyertai kalian. Terima kasih. Saudara-saudari, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Engel dan Wendy. Maka mari kita kenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa mereka. Marilah kita serahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Engelbertus Adrianus Seran dan Wendelina Nafi yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga, serta dikaruniai keturunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kami memuji Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan kudus ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti. Kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati. Kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagungan-Mu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-henti berseru, Kudus, kudus, kudus. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, serta Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa,
yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amanat Kristus bagi kita, berdoalah pada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, dan bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun dengan giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan Engelbertus Adrianus Heran dan Wendelina Nafi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah sekarang kita, sebelum penandatanganan berkas perkawinan, kita hantar mereka berdua. Mohon penyertaan Bunda Maria. Kita mohon Bunda Maria berdoa bagi mereka. Ave Maria.
Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta. Hari ini hari yang sangat berbahagia bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup baru selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga kepada restumu, ya Bunda Maria. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Urutan foto yang pertama mempelai dengan Romo Johan Ferdinand. This is the hour
Selanjutnya mempelai Romo dan kedua orang tua mempelai. Ave Maria. Kedua orang say I do. My secret dreams have all come true. Selanjutnya keluarga besar Engel. I see the church, I see the people. Your Mempelai dan keluarga besar Engel. Sweet voices singing, Ave Maria. Oh my love, that can really be that someday you walk down the aisle with me. Let it be, then I'm the one for you. I'll be yours, so you're now and forever. I see us now, your hand in mine. This is the hour, this is the moment, and I can hear sweet voices sing. Berikutnya mempelai dengan keluarga besar Wendy. Ave Maria. Ave Maria. Keluarga besar Wendy. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian